Mudah-mudahan dalam pemerintahan Bapak Prabowo ini saya mempunyai harapan. Mudah-mudahan Pak Prabowo diberikan keimanan, kekuatan, berantas maling-maling negara ini Pak Prabowo. Kami di belakang Pak Prabowo. Kami di belakang Pak Prabowo. Jangan khawatir. Jangan takut untuk memberantas koruptor-koruptor ini demi rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini, karena rencana pertemuan ini mestinya berakhir jam 12. Ternyata sekarang sudah lebih jam 12. Saya insya Allah tidak bicara panjang, sekedar rasa bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kami mengadakan peringatan 50 tahun ini semata-mata hanya untuk menampakkan kesyukuran kita kepada Allah. Inilah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita syukuri nikmat ini. Termasuk kami dari pimpinan Darul Rahman sangat merasa besar nikmat Allah itu. Seorang Sukron Makmun yang anak desa, belajar di pondok pesantren, sampai di Jakarta, alhamdulillah. Ini semata-mata seluruhnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sukron Makmun bukan pengusaha, bukan orang yang bekerja dalam perusahaan, tidak. Tapi alhamdulillah, Pondok Pesantren Darul Rahman 1, Pondok Pesantren Darul Rahman 2, Pondok Pesantren Darul Rahman 3, itu seluruhnya semata-mata min fadli Rabbi, karunia Allah yang besar. Saya mendirikan pondok pesantren ini karena saya mengetahui sejarah Indonesia ini. Pondok pesantren merupakan pendidikan yang tertua di Indonesia ini. Pendidikan nasional yang tertua di Indonesia ini. Sejak sebelum Belanda sudah berdiri pondok pesantren ini. Subhanallah. Kalau saya ditanya siapa yang pertama kali berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa, saya jawab para ulama lah yang pertama kali berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa ini dengan pendidikan pondok-pondok pesantren sebelum Belanda, zaman Belanda sampai merdeka. Sekarang pondok pesantren tetap jaya merupakan satu-satunya pendidikan nasional yang tertua. Saya tidak menghilangkan kalau yang namanya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu berdiri setelah Indonesia merdeka. Tidak ada kesulitan. Tapi pondok pesantren berdiri menghadapi penjajahan. Sejarah pondok pesantren yang pertama di Indonesia ini ketika Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1200-1400 mulai hancur
karena pegawai-pegawainya korupsi, main perempuan, main judi, sehingga kerajaan Majapahit menjadi goncang. Istrinya Raja Majapahit minta sama suaminya untuk mendatangkan ponakannya, karena ibunya Raden Rahmat Surabaya itu kakak beradik dengan istrinya Raja Majapahit. Diizinkan karena katanya ponakan saya itu banyak bisa memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Didatangkan Raden Rahmat yang sekarang menjadi Sunan Ampel Surabaya itu. Dia menyebarkan Islam di sekitar Mojokerto dan termasuk pegawai-pegawai kerajaan berhasil. Sehingga Raja Majapahit merasa gembira walaupun dia tetap tidak masuk Islam. Tetap dia dalam agama Budanya. Tapi membebaskan Raden Rahmat dalam berdakwah, malah dikasih hadiah tanah di Surabaya yang sekarang disebut Sunan Ampel itu. Di Surabaya itulah pertama kali berdiri pondok pesantren di Indonesia oleh Sunan Ampel. Sehingga dari Sunan Ampel ini berkembanglah pondok-pondok melahirkan yang banyak melahirkan para wali. Kemudian mereka mendirikan lagi pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah berkembang dengan didasari keikhlasan, dengan didasari kebersamaan, dengan didasari gotong royong, dengan didasari hidup sederhana. Itu dasar kehidupan pondok pesantren. Berkembanglah pondok pesantren pada zaman Belanda supaya tidak dicurigai oleh Belanda. Kiai-kiai mendirikan pondok pesantren di pedesaan, tidak di perkotaan, tapi di perdesaan. Kiai-kiai mendirikan pondok pesantren dengan kamar yang sederhana supaya tidak dianggap tempat pendidikan. Kalau dilihat dari udara, pondok pesantren itu kayak kandang kambing, kayak kandang sapi, sederhana, sehingga tidak ada kecurigaan Belanda. Disitulah para ulama mendidik putra-putra bangsa ini untuk memusuhi Belanda. Yang menanamkan anti penjajahan itu para ulama. Dulu para ulama itu mengharamkan pakai dasi. Habib Ali pakai dasi itu haram itu. Dulu mengapa diharamkan? Karena pakaian Belanda. Supaya anti Belanda. Dasi itu pakaian Belanda. Jas itu pakaian Belanda. Siapa yang pakai jas? Belanda. Pakai dasi? Belanda. Supaya hatinya bangsa Indonesia lahir batin anti Belanda. Lahir batin anti Belanda. Itulah sebabnya dari pesantren dan lahir pahlawan-pahlawan bangsa yang ditulis dengan tinta emas oleh pemerintah. Siapa Pangeran Diponegoro, alumni pondok pesantren di Jedes. Siapa Tengku Umar, siapa Imam Bonjol, siapa Sultan Hasanuddin. Ini pahlawan-pahlawan bangsa yang ditulis dengan tinta emas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus berjuang pesantren anti Belanda. Tidak ada pondok pesantren yang berkoalisi dengan Belanda, ditanamkan anti Belanda. Sehingga ketika keluar slogan jihad pada 10 November, ketika Inggris dan Belanda mau kembali, Kiai Hasyim Asy'ari komando, seluruh pesantren keluar, lawan Belanda itu, mati syahid.
Senjatanya apa? Bambu runcing. Ada senjata sapu tangan oleh Kiai Jampes, hanya dikasih sapu tangan, suruh putar. Itu mengeluarkan peluru. Belanda kelabakan, Inggris kelabakan. Dengan kapal-kapal perangnya yang besar, dengan senjatanya yang lengkap, hanya dilawan dengan bambu runcing. Karena komando Kiai, sami'na wa ta'na. Lah ini sejarah. Maka pemimpin-pemimpin bangsa ini harus tahu sejarah bangsanya. Jadi pemimpin Indonesia tidak tahu sejarah bangsanya akan menjadi pemimpin yang tidak bijaksana. Semua pemimpin Indonesia baca sejarah. Kontribusi umat Islam itu tidak sedikit. Kalau orang bertanya, Pak Kiai, mana buktinya kontribusi umat Islam? Saya jawab, kalau Anda ingin tahu kontribusi umat Islam terhadap Indonesia ini, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Alhamdulillah, setiap kota kabupaten ada taman pahlawan, taman pahlawan, taman pahlawan. Di Cirebon taman pahlawan, di Bogor taman pahlawan, di Sukabumi taman pahlawan. Tolong pemerintah, sensus itu, kuburan itu, tanya siapa yang terlentang di kuburan itu. Tanya nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. 99% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Darahnya umat Islam. Dan kalau sudah disebut umat Islam, pesantren kaitannya. Jadi yang banyak perjuangannya siapa? Ya persilakan kuburan diperiksa. Maka selalu saya katakan, sebelum memimpin di Indonesia ini, baca sejarah Indonesia ini. Kalau tidak karena Kiai, tidak ada NKRI. Saya baca sejarah itu. Ketika tahun 1145, Bung Karno membentuk 60 orang untuk mencari format Indonesia. Gagal. Kemudian Bung Karno membentuk 9 orang, termasuk Bung Karno, Bung Hatta dari golongan Kristen, namanya A.A. Maramis, dengan Agus Salim, dengan Pak Wahid Hasim daripada golongan nasional. 9 orang ini berminggu-minggu berdebat, take and give selama berbulan-bulan, akhirnya melahirkan satu format yang berbunyi Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu dikenal dengan Piagam Jakarta, yang sekarang sudah banyak enggak tahu Piagam Jakarta ini. Piagam Jakarta berbunyi Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu terjadi sebelum jam 10 tanggal 17 Agustus. Sore, jam 3 sore, dari Angkatan Jepang datang ke Bung Hatta menyatakan, kalau 7 kata itu tidak dicabut, kami tidak ikut. Berarti Indonesia Timur akan memproklamasikan sendiri. Waktu itu Indonesia akan pecah jadi 2, Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Tanggal 18 Agustus, Bung Hatta ngumpulkan kembali 9 orang ini. Timbul perdebatan, dicabut atau tidak dicabut, dicabut atau tidak dicabut, karena sangat mengkhawatirkan
republik ini akan pecah jadi dua, maka para ulama dengan rasa toleransi berkorban. Dicoret 7 kata ini dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, coret. Lalu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa tanggal 18 Agustus. Ini sejarah. Kalau seandainya ulama waktu itu bertahan, tidak mau mencoret, nggak ada NKRI ini. Ini yang memimpin Indonesia harus tahu sejarah ini. Jangan memimpin negaranya tidak tahu sejarah. Mau memimpin negaranya, baca dulu sejarah. Mulai zaman Belanda, siapa yang paling getol untuk menjaga negara ini. Nah, dengan sejarah ini tertanam dalam pribadi Sukron Ma'mun. Saya harus melanjutkan perjuangan orang tua-tua kita dengan mendirikan pondok pesantren ini. Kita kembangkan pondok pesantren ini dengan sebaik-baiknya untuk melanjutkan daripada perjuangan-perjuangan orang-orang tua kita yang berjuang dengan gigih membela NKRI. Maka NKRI ini harus diisi dengan manusia-manusia yang beriman, diisi dengan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Jangan negara dipimpin oleh perampok-perampok. Sekarang negara masih banyak yang pemimpin perampoknya. Berapa gubernur yang masuk penjara? Berapa menteri yang masuk penjara? Berapa anggota DPR yang masuk penjara? Berarti kita ini dipimpin oleh perampok. Mudah-mudahan dalam pemerintahan Bapak Prabowo ini saya mempunyai harapan. Mudah-mudahan Pak Prabowo diberikan keimanan, kekuatan, berantas maling-maling negara ini Pak Prabowo. Kami di belakang Pak Prabowo. Kami di belakang Pak Prabowo. Jangan khawatir, jangan takut untuk memberantas koruptor-koruptor ini demi rakyat. Ini yang menjiwai saya untuk mendirikan satu pendidikan, berpendidikan agama yang kuat. Lalu kombinasinya antara pondok modern Gontor dengan pondok modern Sidogiri. Karena saya berpengalaman di dua alam ini. Pondok Salafiyah yang masak sendiri, nyuci baju sendiri, saya alami. Saya berada di Gontor, saya alami. Ramuan ini saya bawa ke Darul Rahman ini. Maka untuk mengenang daripada situasi ini, dari Sidogiri saya ambil dari keluarga Gontor. Tadi ikut menyambut. Jadi kalau bukti saya ini memadukan dua sistem ini, hari ini saya buktikan. Alhamdulillah, pondok saya ini di Sidogiri, Habib Ali, tidak dibongkar. Lainnya sudah lantai 3. Pondok saya, tempat saya tidur, diabadikan oleh guru saya. Karena beliau menghargai santri saya. Ada yang Sukron Ma'mun namanya. Duduk pondoknya di sini, kamarnya. Lain boleh dibongkar. Satu ini jangan dibongkar. Untuk kenang-kenangan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu penghargaan dari guru saya. Sogiri, dari Pondok Gontor. Saya dapat ilmu yang bermacam-macam. Banyak ilmu saya dari Gontor. Gontor guru saya. Sidogiri guru saya. Situlah saya perpadukan. Sampai Faiz saya tugaskan. Tadi yang dibaca oleh Faiz itu saya yang nyuruh. Cari sanadnya Kiai Sidogiri. Sampai ketemu kamu.
Kiai Sidogiri dari mana? Ternyata Kiai Sidogiri dari gurunya, dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya, dari sahabat, dari Rasulullah. Maka tadi yang dibantu oleh Faiz itu, saya perintahkan, kalau kau ketemu dengan Kiai, cium tangannya. Setelah itu pandang mukanya. Karena apa? Sanad ini juga perlu. Sidogiri sanadnya ketemu sampai kepada Rasulullah. Sanad Sidogiri ketemu, sanad sandarannya, ilmunya sampai ke Rasulullah. Berarti alhamdulillah ilmu saya tidak ngawur. Apalagi ditambah guru saya di Mekah, Sayyid Muhammad Al-Maliki. Itu menambah kuat. Itu namanya sanad. Jadi sanad Sidogiri saya perintahkan sahabat Faiz ini, cari sanad Sidogiri sampai ketemu. Cari sanad Gontor sampai ketemu. Ternyatanya kedua-duanya sanadnya sampai kepada Rasulullah semua kok. Lah, perasaan saya untuk meneruskan perjuangan ulama salaf ini sangat kuat. Dan saya sudah bergerak dengan mandiri. Sejak pondok didirikan, saya sudah siap untuk mandiri. Mengapa saya berdasarkan mandiri? Kalau mampu mandiri, insya Allah menjadi orang yang independen. Sesuai dengan semboyan Gontor. Beriman kepada Allah, berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas. Jangan jadi kiai otaknya dikangkang oleh pendapat-pendapat manusia. Saya bebas. Saya tidak minta duit sama gubernur. Saya tidak minta duit sama menteri. Saya tidak minta duit sama pemerintah. Kalau pemerintah ngasih boleh, tapi dengan syarat. Pemerintah boleh bantu Syukron Mamun, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya tidak bersyarat. Sekali lagi, syaratnya tidak bersyarat. Kalau tanpa syarat, persilakan. Alhamdulillah kepada pemerintah saya ucapkan terima kasih, khususnya pada Bapak Menteri Agama. Walaupun pondok ini independen, kurikulum sendiri, ujian sendiri, tidak ikut ujian pemerintah. Terima kasih kepada Bapak Menteri Agama bahwa ijazah Darul Rahman disamakan dengan ijazah negeri. Mau ke UI persilakan, mau ke UNPAD Pajajaran persilakan. Ini semuanya sudah diatur sedemikian. Terima kasih. Nah, mudah-mudahan dengan tasyakuran ini Allah menambah apa yang akan kita terima. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesediaannya Pak Kiai untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan memberikan cindera mata yang sudah dipersiapkan. Yang dipersiapkan oleh seluruh alumni lintas angkatan. Mempersiapkan cindera mata untuk Kiai yang akan diwakili oleh Bapak Haji Dr. Rahmat Hidayat Palasan. Kami persilakan. Ya, mari kita abadikan terlebih dahulu momen yang luar biasa di milad
50 tahun Darul Rahman. Ya, ini sebuah legacy yang terus akan berjalan insya Allah sampai akhir zaman. Tepuk tangan sekali lagi untuk Darul Rahman. Insya Allah, jazakallah khair Kiai. Itu foto satu kelihatan, tapi di sisinya 1000 foto saya oleh anak-anak itu. Maka saya bikin pernyataan, terima kasih, tolong supaya menghina kiai dan menghina pesantren, tolong stop. Kalau tidak stop, kami siap untuk berbuat apapun saja. Ini saya bikin pernyataan, siapapun saja berhenti memecah belah bangsa ini. Jangan memecah belah bangsa, itu kerjaan PKI. Dan jangan menghina kiai, jangan menghina pesantren. Stop. Kalau Anda terusin, kami pemuda pesantren siap berbuat apapun saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.